Halo sobat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan yang terpenting jangan lupa bahagia. Anyway, by the way, on the way, selamat datang kembali di channel Omen Review. Film kali ini menceritakan tentang sebuah legenda gunung batu yang berada di salah satu desa di Norwegia. Gunung batu ini diyakini warga pernah hidup dan menjelma menjadi sosok raksasa yang ceritanya masih diyakini turun-temurun oleh sebagian penduduk hingga saat ini. So, siapkan perangkat handphone, laptop, atau apapun itu, dan jangan lupa isi kuota internet kalian agar kalian bisa menonton film ini hingga akhir cerita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah puncak gunung troll yang terletak di lembah Romsdalen. Di salah satu dinding tebing tampak seorang wanita dan pria tua sedang memanjat tebing tersebut. Mereka berdua berencana akan menuju ke puncak gunung dan film pun baru dimulai. Rupanya kedua orang ini adalah seorang ayah dan anak. Setibanya mereka di puncak gunung, mereka kemudian beristirahat sambil membicarakan tentang legenda yang sudah menjadi bagian sejarah yang diceritakan turun-temurun. Sang anak kemudian menceritakan kembali bahwa dahulu kala pernah terjadi pernikahan di antara makhluk troll yang sedang mabuk sampai mereka lupa waktu hingga matahari terbit, yang menyebabkan terpaan sinar matahari tersebut membuat mereka menjadi batu. 20 tahun telah berlalu, Nora telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Saat ini Nora sudah menjadi seorang profesor paleontologi mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang profesor, dan ia sudah mulai bekerja dengan biaya dari universitas. Suatu ketika Nora dan timnya melakukan penggalian untuk menemukan fosil di sepanjang pesisir pantai Atlantik Norwegia barat laut. Ekspedisi tersebut sudah berjalan selama 6 bulan dan sama sekali belum membuahkan hasil. Suatu hari pimpinan tim ekspedisi yang bernama Sekor datang menemui Nora yang sedang melakukan penggalian. Sekor memberitahukan kepada Nora bahwa pihak universitas sudah menghentikan pendanaan yang menandakan ekspedisi mereka telah berakhir. Akan tetapi Nora bersikeras untuk tetap melanjutkan ekspedisi. Saat melanjutkan penggalian, tiba-tiba Nora menemukan sesuatu di tempat itu. Dan setelah dicermati lebih teliti, ternyata benda itu adalah sebuah fosil. Sementara di pegunungan Dovre tampak para pekerja sedang membuat terowongan untuk jalur kereta api Dovre yang baru. Di tempat itu juga terdapat sekelompok wanita yang sedang melakukan aksi menolak pembangunan jalur kereta. Mereka melakukan demonstrasi sambil merekam para pekerja dengan ponsel. Para pekerja tersebut terus melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan para demonstran. Di dalam terowongan, para pekerja tersebut mulai memasang bahan peledak dan sesaat setelah itu mereka pun mulai meledakkan terowongan tersebut. Beberapa saat kemudian para pekerja itu masuk untuk memeriksa keadaan di dalam terowongan. Saat mereka tiba, tidak berselang lama kemudian terdengar suara raungan yang begitu keras hingga membuat para pekerja itu ketakutan. Merasa dalam bahaya, para pekerja itu pun berusaha berlari sejauh mungkin. Akan tetapi sebelum mereka berhasil keluar, terowongan itu pun runtuh. Setelah kejadian itu, Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia menerima pesan tentang aktivitas gempa dengan skala tinggi di pegunungan Dovre. Tidak lama berselang, pihak markas pun mengirim pesawat pengintai ke tempat tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Oslo bersama penasehat dan Menteri Pertahanan berangkat menuju Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Saat dalam perjalanan, Perdana Menteri diperlihatkan video rekaman tentang kejadian yang baru saja terjadi di pegunungan Dovre. Dalam video tersebut tampak pesawat pengintai berhasil merekam cekungan tanah di tempat tersebut dan belum bisa dipastikan penyebabnya. Kembali ke pantai Atlantik Norwegia barat laut, Nora dan tim ekspedisi yang masih berada di sana dikejutkan dengan kedatangan sebuah helikopter yang datang untuk menjemputnya. Tidak lama setelah itu Nora pun berangkat menuju Oslo. Setibanya ia di Oslo, Nora dijemput oleh penasihat Perdana Menteri yang bernama Andreas Isaksen. Nora kemudian diantar Isaksen ke Markas Operasional Angkatan Bersenjata.
Di dalam ruangan tersebut sudah ada Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan serta para pejabat pemerintah yang sedang membahas tentang kejadian di Gunung Dovre. Pihak pemerintah sengaja mengundang Nora karena ia merupakan peneliti dan seorang profesor paleontologi yang bisa dimintai saran dan pendapatnya. Mereka kemudian membahas dan menganalisa hasil rekaman video dari pesawat pengintai. Di sini Nora sempat menjelaskan bahwa cekungan tanah yang tampak dalam video seperti jejak kaki, akan tetapi semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut tidak mempercayainya. Alle kan vel se at det er fotspor, sant? Det en spesiell skapning, Tidak berselang lama seorang petugas yang berhasil meretas ponsel milik salah seorang demonstran memperlihatkan sebuah video. Ketika rekaman video itu diputar, alangkah terkejutnya mereka karena di salah satu bagian video tampak terlihat jelas sosok makhluk berukuran sangat besar keluar dari reruntuhan terowongan. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang kakek dan nenek yang sedang menikmati teh dan beberapa makanan ringan di rumahnya. Rumah mereka ini terletak di desa Lesja, tepatnya di lembah Gudbrandsdalen. Ketika sedang menikmati hidangan, sang kakek memperhatikan anjing peliharaan mereka menggonggong ke arah gunung. Tidak berselang lama setelah itu terdengar suara raungan yang sangat keras diiringi dengan getaran gempa yang menyebabkan beberapa perabotan rumah tangga terjatuh. Merasa dalam bahaya, keduanya pun bergegas menyelamatkan diri ke ruang bawah tanah. Setelah getaran gempa berhenti, kakek dan nenek ini mulai perlahan-lahan keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika penutup ruangan dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena rumah-rumah di desa tersebut telah porak-poranda, dan sebagian dari rumah kakek dan nenek ini juga ikut roboh. Vær så snill, snakk så. Kembali ke markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia. Di sini Nora tampak sedang menjelaskan hasil analisa dari video yang baru saja dilihatnya. Nora mengatakan bahwa dalam video itu terlihat jelas sosok makhluk raksasa seperti hewan primata yang memiliki ukuran yang sangat besar. Singkat cerita, Nora pun diangkat menjadi penasehat ilmiah setelah memutuskan menunda penelitiannya dan bersedia membantu pihak pemerintah dalam menyelesaikan semua pekerjaan di pegunungan Dovre. Setelah itu Nora dan Isaksen berangkat menuju Lesja untuk melakukan penelitian terkait aktivitas gempa yang baru saja terjadi. Ketika tiba di tempat tersebut, alangkah terkejutnya mereka karena kondisi perumahan penduduk sudah tampak porak-poranda. Ketika turun dari helikopter, Nora dan Isaksen disambut oleh Kapten Holm, seorang tentara yang bertugas di tempat itu. Holm kemudian menjelaskan tentang hasil temuannya. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan jejak yang berasal dari gunung, kemudian turun menyeberangi sungai dan melewati lembah. Jejak tersebut berhenti di jarak 20 km arah selatan pegunungan. Nora kemudian menanyakan perihal yang terjadi di tempat tersebut kepada kakek dan nenek yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sang kakek mengatakan bahwa ia dan istrinya menyaksikan gunung yang bergerak dan membayangi seluruh desa. Sang nenek kemudian menambahkan bahwa ia juga mendengar suara raungan yang sangat keras seperti alunan musik sendu yang menyebabkan ia merasa sedih. Setelah itu Nora bersama Isaksen dan Holm memeriksa keadaan di sekitar lokasi kejadian. Tidak jauh dari lokasi rumah kakek dan nenek itu, tiba-tiba mereka menemukan sebuah jejak telapak kaki yang cukup dalam dan sangat besar. Melihat itu, Nora lantas mengeluarkan senter ultraviolet untuk melacak jejak yang baru saja mereka temukan, dan setelah itu mereka pun berangkat menuju selatan pegunungan yang berjarak 20 km dari Lesja. Ketika tiba di lokasi, Holm mengatakan bahwa pemindai termal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat di Steinbudalen. Di tempat ini hanya terdapat sebuah rumah yang terletak di sebuah kaki gunung. Ketika tiba di rumah tersebut, Nora dan yang lainnya disambut oleh seorang pria tua yang menodongkan senapan ke arah mereka. Orang ini adalah Profesor Tindaman yang juga merupakan ayah Nora. Ia mengira Nora akan datang menjemputnya untuk pulang, dan tentu saja hal ini ditolak oleh sang ayah. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, Nora pun meminta izin kepada ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Di salah satu dinding rumah tampak terpampang beberapa foto koleksi ayah Nora.
Sang ayah kemudian menjelaskan tentang foto-foto tersebut bahwa pada saat musim dingin di tahun 1943, Nazi memerintahkan tawanan perang Rusia untuk membangun jalur kereta api Norland menuju Bodo, akan tetapi pengerjaannya dihentikan karena terjadi sesuatu di tempat itu. Pihak Nazi terkesan merahasiakan kejadian tersebut dan seluruh bukti serta saksi telah dihilangkan. Nora kemudian memperlihatkan rekaman video di pegunungan Dovre kepada ayahnya. Dalam video itu terlihat sosok yang berukuran sangat besar keluar dari reruntuhan terowongan. Dan saat ini Nora bersama pihak terkait sedang melacak jejak kaki yang terhenti di desa Lesja. Singkat cerita, Nora pun meminta bantuan kepada ayahnya karena kejadian ini ada hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan sang ayah selama bertahun-tahun. Mereka kemudian melakukan pencarian berdasarkan petunjuk dari peta milik ayah Nora. Ketika tiba di suatu tempat, mereka pun turun untuk memeriksa tempat itu. Sampai di sini Nora dan yang lainnya masih belum yakin tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya Nora, lantaran sang ayah telah lama dianggap tidak waras, hingga ia kehilangan pekerjaannya dan pernah beberapa kali dirawat di klinik psikiatri. Ketika sang ayah memperhatikan peta dengan cermat, ia kemudian mengatakan bahwa topografi di tempat itu sangat berbeda dengan yang tertera di peta. Artinya bahwa tempat tersebut telah banyak mengalami perubahan karena suatu alasan. Nora kemudian mengatakan bahwa sang ayah hanya berfantasi, makhluk troll tidaklah nyata. Akan tetapi sang ayah tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa makhluk troll adalah nyata. Mereka terbuat dari tanah dan batu yang kemudian datang dari gunung dan bangkit dari tanah. Saat sedang berdebat dengan ayahnya, Nora kemudian mencium aroma yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan beberapa saat kemudian batu yang berada di hadapan mereka tiba-tiba hidup dan berubah menjadi sosok monster yang menakutkan. Makhluk itu kemudian bangkit dan menyerang mereka yang berada di tempat itu. Merasa dalam bahaya, Nora dan ayahnya bergegas melarikan diri menuju helikopter, dan sesaat kemudian mereka pun berhasil meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama berselang, markas operasional angkatan bersenjata dikejutkan dengan kiriman rekaman video dari tempat kejadian. Sementara Nora dan yang lainnya saat ini baru saja tiba di kamp militer Rena Osterdalen. Ketika akan masuk ke dalam, Nora mengingatkan ayahnya agar tidak menyebutkan kata troll. Akan tetapi ketika ia melakukan percakapan video konferensi bersama dengan Perdana Menteri dan pejabat lainnya, sang ayah lantas menjelaskan tentang makhluk troll yang telah ditelitinya selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, sang ayah menyalahkan pihak pemerintah yang telah membangun jalur kereta di pegunungan Dovre hingga menyebabkan makhluk troll murka. Oleh karena itu, ia pun diusir keluar dari ruangan karena dianggap telah menentang kebijakan pemerintah. Nora kemudian meminta waktu untuk meneliti sosok makhluk yang baru saja mereka temukan. Akan tetapi Perdana Menteri mengatakan bahwa penelitian hanya membuang-buang waktu dan sangat berisiko. Oleh karena itu, tugas selanjutnya akan diserahkan kepada pihak angkatan bersenjata. Merasa telah gagal, Nora pun kemudian menyalahkan ayahnya yang selalu mengedepankan cerita dongeng dan fantasi tanpa adanya pembuktian ilmiah. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa mungkin saja troll bisa diusir dengan senjata modern, akan tetapi dia pasti akan melakukan perlawanan. Ketika pihak angkatan bersenjata akan bersiap untuk melaksanakan tugasnya, Nora kemudian meminta izin kepada Kapten Holm untuk ikut bersama mereka. Akan tetapi permintaan Nora ditolak karena warga sipil tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam operasi militer. Lantas Nora berusaha meyakinkan Holm bahwa kehadiran mereka hanya untuk mengamati, bukan untuk menghalang-halangi operasi militer. Singkat cerita, Holm pun mengizinkan mereka untuk ikut dalam operasi tersebut. Saat malam tiba, pihak angkatan bersenjata telah berhasil masuk ke wilayah Hedelgud-Bransdalen. Operasi militer ini dipimpin oleh Kapten Holm. Setelah menempati posisi, mereka kemudian memasang perangkap dan menerbangkan pesawat nirawak untuk melacak keberadaan troll di lokasi tersebut, dan operasi militer ini disiarkan secara langsung melalui markas operasional angkatan bersenjata Norwegia. Ketika malam semakin larut, Holm tampak sedang memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan teropong night vision, dan beberapa saat kemudian ia melihat sosok Raja Troll yang sedang berjalan menuju ke arah mereka.
Lantas Holm meminta petunjuk ke markas operasional Angkatan Bersenjata dan sesaat kemudian Menteri Pertahanan pun memberikan izin untuk menyerang makhluk tersebut. Setelah mendapatkan izin, Holm kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang makhluk tersebut. Akan tetapi serangan itu sama sekali tidak berdampak. Semua usaha mereka hanya membuat Raja Troll semakin murka dan berbalik menyerang. Melihat itu, ayah Nora pun berusaha untuk mendekati dan menenangkan Raja Troll. Akan tetapi sang raja kembali murka setelah ia diserang terus-menerus oleh anak buah Holm hingga menyebabkan ayah Nora menjadi korban dan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kamp militer Rena Osterdalen. Saat itu tampak Nora sedang melihat-lihat buku catatan peninggalan ayahnya. Di dalam buku tersebut terdapat foto-foto Nora saat masih kecil bersama ayahnya yang sedang melakukan pendakian Gunung Troll, dan terdapat juga catatan tentang penelitian yang dilakukan ayahnya selama ini. Saat pagi tiba, Holm dan Isaksen mendatangi Nora untuk memberitahukan bahwa pihak militer telah melacak Troll dengan pesawat nirawak dan jejaknya berhenti di lembah. Pihak Angkatan Bersenjata saat ini sedang bersiap untuk melakukan serangan udara. Nora kemudian mengatakan tentang keraguannya bahwa bagaimana jika cerita ayahnya itu benar. Isaksen lantas mengingatkan bahwa ayah Nora pernah mengatakan bahwa Kittelsen telah menambah kesalahan pada lukisan Troll. Di lukisan tersebut, Troll tampak tidak terpengaruh dengan sinar matahari, sedangkan ayahnya Nora pernah berkata bahwa Troll telah berubah menjadi gunung batu saat terkena terpaan sinar matahari. Setelah itu, mereka pun melaporkan temuannya kepada Perdana Menteri yang berada di markas operasional Angkatan Bersenjata melalui sambungan video. Nora menjelaskan tentang semua yang tertulis di buku peninggalan ayahnya. Menurut catatan sang ayah, di masa lampau Troll pernah melemparkan batu ke arah gereja, dan ia sangat tidak suka dengan bunyi lonceng gereja. Holm lantas menambahkan bahwa penggunaan senjata modern sangat tidak efektif untuk menghadapi Troll, dan Holm menegaskan bahwa ia percaya dengan Nora dan ayahnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Perdana Menteri pun menyetujui strategi yang disampaikan oleh Nora dan Holm. Tidak lama kemudian di layar monitor terlihat Troll yang sedang bergerak menuju tenggara, tepatnya di Taman Petualangan Handerfrosen Lillehammer. Penampakan Troll ini terdeteksi oleh pesawat nirawak. Di tempat itu terlihat seorang anak kecil yang sedang memperhatikan sebuah patung, dan tidak lama berselang terjadi getaran gempa diiringi dengan kemunculan Raja Troll. Melihat itu, para pengunjung pun merasa ketakutan dan berusaha untuk berlari menjauh dari tempat tersebut. Sementara pihak militer yang dipimpin Kapten Holm tiba dengan beberapa helikopter yang membawa lonceng. Lantas helikopter tersebut terbang mengelilingi Troll sambil membunyikan lonceng-lonceng tersebut. Mendengar itu, Raja Troll pun semakin murka dan berusaha menyerang helikopter-helikopter itu, hingga hanya tersisa satu helikopter yang ditumpangi Kapten Holm yang selamat. Ketika salah satu helikopter akan jatuh dan menimpa anak kecil tadi, Raja Troll tiba-tiba menangkap helikopter tersebut hingga anak kecil ini pun terhindar dari bahaya. Merasa tidak berhasil, Holm pun memutuskan untuk kembali ke markas. Kemunculan makhluk Troll yang misterius ini telah membuat gempar, dan dengan cepat berita tersebut tersebar ke berbagai penjuru di seluruh dunia. Di sisi lain, Nora yang sedang berada di ruang Perdana Menteri mengatakan bahwa penggunaan lonceng gereja sangat efektif. Akan tetapi Perdana Menteri mengatakan bahwa lonceng tersebut tidak berpengaruh terlalu banyak. Saat ini Troll telah bergerak menuju pusat kota Oslo, dan tugas selanjutnya akan diserahkan kepada pihak militer. Sementara di ruangan rapat, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan serta para pejabat pemerintah sedang membahas tentang strategi untuk menghadapi Troll. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa pihaknya memiliki rudal yang belum diizinkan untuk digunakan karena berdampak terjadinya kehancuran kota yang sangat parah. Lantas Isaksen mengatakan bahwa penggunaan rudal tidak boleh dipertimbangkan, yang menyebabkan ia diusir keluar ruangan. Merasa disepelekan, Isaksen pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Isaksen kemudian menemui Nora yang sedang menunggu di luar ruangan dan menyerahkan tas milik ayah Nora yang sempat tertinggal di ruangan rapat. Tak lama kemudian Nora dan Isaksen pun bergegas meninggalkan tempat tersebut.
Selanjutnya tampak Perdana Menteri yang sedang melakukan siaran langsung terkait dengan kejadian kemunculan makhluk troll yang sangat misterius dan sekaligus mengumumkan keadaan darurat. Sang Perdana Menteri mengatakan bahwa semua itu adalah nyata dan belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Langkah selanjutnya adalah melakukan evakuasi penduduk kota untuk menghindari bertambahnya korban jiwa. Kembali ke Nora dan Isaksen. Saat ini tampak Nora sedang membuka kembali buku catatan milik ayahnya. Ketika sedang memperhatikan, tiba-tiba Nora membaca satu kata yang bertuliskan Sinding. Nora mengatakan bahwa ayahnya sempat mengatakannya beberapa kali. Dalam buku itu tertulis Sinding dan penjaga gerbang. Lantas Isaksen menganalisa bahwa kemungkinan tulisan yang dimaksud adalah nama orang, yaitu Rikard Sinding yang merupakan pejabat senior istana kerajaan Oslo. Setelah itu mereka pun berbalik arah menuju istana kerajaan Oslo. Ketika tiba di depan istana, mereka dihadang oleh dua orang penjaga gerbang yang mencegahnya untuk masuk. Beberapa saat kemudian Sinding datang dan mempersilahkan Nora dan Isaksen masuk ke dalam istana. Rupanya Sinding mengenal baik Nora dan ayahnya. Ketika mereka tiba di dalam, Nora dan Isaksen dibawa menuju sebuah terowongan rahasia dan ternyata terowongan tersebut adalah rumah dari Raja Troll. Setelah semua lampu dinyalakan, alangkah terkejutnya mereka karena di sana terdapat banyak sekali tulang belulang dari makhluk troll. Sinding menjelaskan bahwa di masa lalu pernah terjadi pembantaian terhadap makhluk troll. Dalam tragedi tersebut, Raja Troll berhasil lolos dari pembantaian. Oleh karena itu, mereka sengaja menyelamatkan anak Raja Troll dengan tujuan untuk memancing sang raja kembali ke dalam kegelapan di pegunungan Dovre. Sementara itu, di pusat kota Oslo terlihat pihak angkatan bersenjata yang sudah mulai menyerang Raja Troll. Dan di saat yang sama, Nora kemudian menghubungi Holm melalui sambungan telepon untuk memberitahukan rencana yang akan dilakukannya bersama Isaksen. Kembali ke markas operasional angkatan bersenjata. Saat ini Perdana Menteri Moberg telah memerintahkan penggunaan rudal untuk menyerang Troll. Kode verifikasi peluncuran rudal pun mulai dipasang dan sesaat kemudian pesawat tempur yang memuat rudal tersebut lepas landas menuju sasaran. Di sisi lain, salah seorang petugas yang bernama Sigi yang berada di markas operasional angkatan bersenjata memberikan informasi kepada Isaksen bahwa pusat kota Oslo akan diserang dengan rudal, dan Isaksen meminta kepadanya untuk meretas sistem peluncuran rudal tersebut agar serangan dapat dibatalkan. Di saat rudal akan diluncurkan, beberapa detik kemudian Sigi berhasil meretas sistem hingga rudal tersebut gagal diluncurkan. Nora dan Isaksen kemudian berangkat dengan sebuah mobil menuju ke pusat kota Oslo. Mobil tersebut membawa tengkorak anak Raja Troll dengan tujuan untuk memancing Raja Troll masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Holm dan pasukannya. Ketika dalam perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan Raja Troll yang sedang bergerak menuju pusat kota. Saat berpapasan, Isaksen kemudian membuka penutup tengkorak anak Raja Troll sehingga Raja Troll melihat tengkorak tersebut dan berbalik mengejar Nora dan Isaksen. Nora kemudian menghubungi Holm untuk memberitahukan bahwa mereka akan segera tiba. Lantas Holm mengumpulkan anak buahnya dan menyampaikan agar semuanya bersiap karena Troll sedang bergerak menuju ke tempat mereka berada. Sementara Nora dan Isaksen yang masih dalam perjalanan terus dikejar oleh Raja Troll hingga suatu ketika tengkorak anak Raja Troll terjatuh dari mobil. Melihat itu, Raja Troll pun berhenti dan mengambil tengkorak tersebut lalu mengamatinya. Tidak berselang lama kemudian tiba-tiba tengkorak tersebut terjatuh hingga menyebabkan tengkorak tersebut hancur. Melihat tengkorak anaknya hancur, Raja Troll pun semakin murka dan kembali mengejar Nora dan Isaksen. Nora lantas memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari amukan Raja Troll. Kembali ke markas operasional angkatan bersenjata Norwegia. Sigi yang telah berhasil meretas sistem peluncuran rudal akhirnya diketahui oleh Menteri Pertahanan. Sang menteri kemudian mengambil perangkat yang digunakan Sigi kemudian mengaktifkan kembali sistem peluncuran rudal dan sesaat kemudian sang menteri memberikan perintah untuk menyerang. Di saat yang sama, Nora dan Isaksen telah tiba di tempat Holm dan anak buahnya memasang perangkap. Ketika Raja Troll akan menghempaskan mobil yang ditumpangi Nora dan Isaksen, mereka pun berhasil melompat dari mobil secara bergantian. Di sisi lain, tampak pesawat tempur yang tengah bersiap untuk melepaskan rudal. Ketika akan menembak, pilot pesawat tempur tersebut melaporkan bahwa di tempat target terdapat warga sipil dan peluncuran rudal pun dibatalkan.
Bersamaan dengan itu, Holmes telah berhasil menyalakan perangkap berupa lampu-lampu penerangan di tempat itu, dan Raja Troll pun terjebak di tengah sorot lampu yang sangat terang hingga membuatnya tidak dapat bergerak. Melihat itu, Nora pun berkata bahwa perangkap itu hanya akan membunuh Raja Troll. Tak lama kemudian, Nora pun berlari menuju panel lampu dan segera mematikan semua lampu-lampu yang ada di tempat itu. Setelah semua penerangan dimatikan, Nora kemudian berlari ke arah Raja Troll dan mengatakan agar sang raja harus kembali ke pegunungan. Nora juga berjanji bahwa setelah ini tidak ada lagi yang berusaha mengejar ataupun mengganggu. Tidak lama kemudian terlihat Raja Troll yang perlahan-lahan berubah menjadi batu seiring dengan terbitnya matahari di ufuk timur. Di akhir film terlihat rombongan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan serta para pejabat pemerintah yang datang ke tempat tersebut dan film pun tamat.